pikirkan semuanya supaya bisa saya memberikan kemudian pelayanan kepada teman-teman semua, baik dari segi pembayaran honor, kesejahteraannya, baik dari segi penempatan, ini semua lagi kita pikirkan. Memang di Juknis 40 tahun 2000, salah satu syarat untuk bisa dilakukan relokasi itu yang dibaca oleh teman-teman adalah permohonan sendiri. Ini perlu saya jelaskan kenapa kemudian permohonan sendiri. Kita sebetulnya semangatnya itu adalah tidak terjadi kemudian setelah kita relokasi penolakan secara besar-besaran. Jadi terjadi kegaduhan di mana-mana seolah-olah ada kesan pemaksaan. Itu semangatnya di awal, kemudian kenapa dicantumkan permohonan sendiri. Nah, tapi tidak cukup dengan hanya permohonan sendiri, ada syarat berikutnya. Misalnya kalau kita relokasi di tempat yang dimana dia ditempatkan, di tempat yang baru itu ada kosong, di situ ada terjadi kekosongan. Itu yang kedua. Karena kita tidak boleh memindahkan seseorang lalu menggeser yang kemudian sudah bekerja lama dan sudah menguasai lingkungan di tempat di mana dia bekerja. Nah, itu yang kedua. Ya, yang ketiga tentu atas pertimbangan apakah kemudian setelah kita relokasi, teman-teman itu bisa meningkatkan program yang ada di tempat barunya. Tapi kemudian tidaklah berakibat pada yang ditinggalkan itu juga terjadi program-programnya tidak terlaksana. Ini juga kan harus kita pertimbangkan. Jadi kita berpikir secara komprehensif, secara nasional bagaimana kemudian relokasi ini berdampak positif terhadap berbagai aspek kebijakan yang kita laksanakan. Nah, termasuk misalnya distribusi para pendamping oleh teman-teman ini kita akan lakukan ini secara nasional, tapi tentu akan kita kaji secara bersama-sama. Karena keputusan itu nanti bukan menjadi keputusan pribadi saya, tapi hasil analisis teman-teman yang betul-betul sudah menguasai, termasuk nanti Pak Ipan. Pak Ipan juga kita akan libatkan bagaimana kalau misalnya kita lakukan relokasi. Informasi dari pusat data dan informasi itu menjadi penting untuk kita jadikan referensi dalam rangka mengambil keputusan bahwa seseorang ini sudah saatnya harus kita relokasi. Kira-kira begitu. Jadi silakan aja mengajukan permohonan, tapi kemudian kita akan kaji lebih jauh dampak positif dan negatifnya kalau kita lakukan semua kebijakan ini. Kalau itu pertanyaannya, sebetulnya kan semangat awal kita memikirkan teman-teman pendamping itu bagaimana kemudian status dia sebagai seorang penduduk di mana dia berada dengan letak lingkungannya dia itu misalnya digambarkan dalam kartu tanda penduduknya itu loh di mana gitu sebetulnya. Ya KTP-nya itu berada di mana. Ini menjadi juga salah satu pertimbangan. Nah, kalau KTP-nya itu berjauhan, mungkin kemarin waktu di saat rekrut awal mungkin ada kesalahan aplikasi membaca itu misalnya. Jadi ya ini yang kita akan sesuaikan. Jadi misalnya ada orang mestinya tempat tinggalnya di Papua. Ya masa dia kemudian bertugas di Jawa. Akhirnya istrinya di Papua, dia bertugas di Jawa. Itu menjadi nggak nyaman itu kan. Ini semua yang kita perlu pertimbangkan. Tapi tentu kita akan kaji lebih jauh dari aspek manfaat dan dampak positifnya gitu kan. Sehingga dengan demikian kenapa tadi saya ulangi lagi, yang pertama itu atas permintaan sendiri supaya nanti tidak ada kesannya oh ini digeser-geser hanya berdasarkan keinginan Pak Yusra gitu kan. Padahal kita memikirkan pendamping ini secara komprehensif, secara nasional gitu kan. Jadi semangat itu yang kita junjung tinggi supaya kita dalam rangka mensejahterakan masyarakat ini menjadi tanggung jawab bersama, secara bersama-sama menjadi tugas kita bersama. Itu kan kira-kira seperti kalau misalnya pertanyaannya bisa nggak antar kabupaten, bisa aja gitu kan, silakan aja bermohon, nanti kita kaji. Tapi betul-betul argumentasinya alasannya itu memang domisilinya di situ gitu kan.